Orang yang berselimut, buang selimutmu, bangun. Fa'anzir, mulailah berdakwah. Ajaklah manusia ke jalan Allah. Dakwah. Panggil manusia, seru manusia. Fa'anzir. Tapi di surah Al-Muddassir itu, perintah Allah, hendaklah Nabi menguatkan fisiknya dulu. Itu makanya perintahnya, wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ya Muhammad, sebelum engkau berdakwah, pakaianmu tolong bersihkan. Jadi fisik perhatikan. Wa siyabaka fatahhir. Fisikmu, ya, pakaianmu tolong bersihkan. Nah, jadi awak kalau kau berceramah kau Pak, kalau kau berdakwah, ya, tolong pakaian tampilan perhatikan baik-baik. Itu makanya perintah pertama sebelum Nabi berdakwah itu bersihkan pakaian. Sebab orang Bapak Ibu melihat pakaian dulu sebelum melihat atau mendengar ucapan. Ya, ustadzku pakai batik, pakai jas, peci, gagah tampilannya. Cek jamaah, gagah ustaz. Betul? Yo gagah ustaz. Apa yang dilihat pertama jamaah tu? Baju dulu Pak. Baju. Sebelum mengecek. Lah mengecek ustaz kau gak 5 minit. Cek jamaah, bantu saya gagah ustaz. Nak lu berisi kira. Kapan Bapak Ibu tahu isinya? Setelah melihat pakaiannya kan? Nah, itu makanya kalau kau berceramah kau pakaian perhatikan baik-baik. Kalau kamu berceramah kini kau Ibu pakai kaos oblong, tu ndak berpeci dah. Sehebat apapun isi ceramah ambo, mungkin Bapak Ibu sulit menerimanya. Kenapa? Ndak respect menjadi ambo, ndak betul? Itu makanya modal dakwah itu wasiyabaka fatahhir. Kalau engkau hendak berdakwah, memanggil manusia, mengajak manusia berceramah, maka bersihkan pakaianmu dulu. Supaya kuat engkau percaya diri. Sebab pakaian aku kalau rancak apa ibu buat pede mengecek di muka orang. Enak. Tapi kalau pakaian aku lusuh, cabik-cabik, pasti awak akan pede di depan orang. Nah, itu makanya perintah pertama itu pakaian. Perintah kedua baru turun Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai yang berselimut, kata Allah, di malam hari engkau berdiri. Engkau berdiri salat malam. Berdiri. Kenapa berdiri salat? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena engkau kalau mau bangun malam, maka engkau akan jiwamu akan semakin kuat untuk berdakwah. Jadi dakwah itu perlu dua kekuatan. Kekuatan fisik, wasiyabaka fatahhir. Kekuatan jiwa, qumil laila illa qalila. Salat di penghujung malam. Karena begini Pak Ibu, kenapa kita butuh dua kekuatan ini? Kekuatan fisik dan kekuatan jiwa. Karena berdakwah ini tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah berdakwah. Dakwah ini pekerjaan yang paling sulit. Paling berat dakwah itu. Makanya Bapak Ibu, surat Al-Muddassir, Al-Muzammil itu berdekatan dengan surat Jin dan Nuh. Al-Muddassir, Al-Muzammil atas, Jin, Nuh. Jadi Al-Muddassir, Al-Muzammil itu konteks dakwah. Jin itu puncak kesusahan Nabi dalam berdakwah. Di Makkah Nabi dipersekusi, Nabi disakiti, apalagi setelah Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, hingga Nabi hijrah ke Taif. Mudah-mudahan di Taif ada orang menerima. Akhirnya Taif dilempar pula pakai batu, diburu oleh anak-anak dan orang gila. Lari lagi Nabi sampai ke lembah Jin. Di lembah Jin itulah Nabi membaca Al-Quran. Disitulah beriman
sekelompok jin kepada Nabi. Di saat manusia tidak ada yang beriman, ada sekelompok jin yang beriman kepada Nabi. Itu surat jin itu isinya itu. Karena Nabi menghadapi situasi yang sulit ketika berdakwah di Makkah. Surat Nuh menceritakan dakwah yang sulit pula Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Pak Ibu diceritakan di surat Nuh itu. Nanti baca ayat 5 sampai 7-nya. Rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara. Ya Tuhan, itu Nabi Nuh mengadu tuh Pak. Saya berdakwah mengajak umatku siang malam, malam siang non-stop selama 1000 tahun. Bayangkan tuh Pak. 1000 tahun berdakwah. Malam siang, siang malam, tak ada henti. Karena ada ustaz ko ceramah siang malam tak satunya leh. Ada ustaz ko ceramah malam siang tak satunya loh. Ya Pak. Ini malam siang siang malam non-stop selama 1000 tahun. Tapi kata Nabi Nuh, falam yazidhum du'ai illa firara. Kalau saya datang berceramah, kata Nabi Nuh, itu kaumku lari tunggang langgang seperti melihat harimau. Viral. Umat Nabi Nuh kok payahnya Pak. Nabi Nuh datang berceramah Pak, nyo lari tunggang langgang sadonya Pak. Viral. 1000 tahun itu tuh Pak. Awak datang berceramah, jamaah bubar. Bukan hanya bubar, lari tunggang langgang. Seperti melihat malaikat maut. Makanya kata Allah, ya, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Tafirru ya, sama di kata firar tadi itu. Bu bayangkan, ambo datang berceramah ke Darussalam. Datang ambo jamaah bubar. Satiu ambo datang jamaah pulang. Satiu ambo datang jamaah pulang. Kira-kira le katibo yang bodak le Ibu. Ambo dak katibo le Ibu. Ya. Sekali ambo tibo jamaah hilang. 2 kali ambo tibo jamaah ndak katibo boleh tu. Nabi Nuh 1000 tahun model tu Pak Ibu. Setiap saya datang berdakwah kata Nabi Nuh, falam yazidhum du'ai illa firara. Umatku lari tunggang langgang. Ko ado yang tinggal, ya boleh jadi ado yang sakit lutut. Nak taluk lari le Pak. Lutut lah sakit, pinggang lah sakit, tagak lah payah. Ya, semayang latih kursi. Akhirnya nak taluk lari je kalau itu. Terpaksa duduk situ. Terpaksa mendengar ceramah Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Yang tinggal yang mendengar ceramah Nabi Nuh yang tak taluk lari tadi, kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Ambo berceramah, mereka menutup rapat telinga mereka dengan seluruh anak jari mereka. Nak bayu mat Nabi Nuh dapat tak? Yang batanago lari sedonya. Yang dak batanago nyututut telingonya sedonya. Ambo berceramah, bapak ibu pakai headset sedonya, mendengar musik. Ba kira-kira kayak ada namo ceramah tu. Ambo berceramah ke? Bapak ibu dengar musik sedonya. Headset. Nak kado ustaz taluk je tu. Tak cukup sampai di situ. Wastaghshaw siyabahum. Ditutup lo mungkonya je pakaiannya le. Jadi umat Nabi Nuh kok Pak, kalau Nabi Nuh berceramah, nyututup telingonya, nyututup mukanya. Tu umat Nabi Nuh tu Pak. Ya. Saya ustaz yang tahan itu tu Pak. 1000 tahun tu. Aku berceramah Nabi Nuh lai, kau telingo lain tutup kah? Mata lain tutup kah? Tetap juga Nabi Nuh berceramah, wa asarru nyomota sadonya Pak. Cara. Dia kok ada jamaah nama mota ketika ustaz berceramah, atau umat Nabi Nuh nama masih tersiso gini tu Pak. Ya. Ya kan ada sebagian jamaah ko mota saya Pak. Ustaz berceramahnya mota ya Pak, atau umat Nabi Nuh nama masih tersiso tu. Karena hanya umat Nabi Nuh yang suka mota-ota tu ketika Nabi Nuh ceramah. Ya. Begitu kata Nabi Nuh begitu tu.
Saya berdakwah wa asarru nyuribui sadonya. Maota ya, cara ngobrol gitu ya. Wastakbaru istikbara. Nah, itu kan menunjukkan dakwah itu tidak mudah, Pak Ibu ya. Sulitnya berdakwah itu. Bapak Ibu jangan bayangkan dakwah para nabi seperti saya berceramah di masjid sekarang ini. Jamaah terkumpul, tinggal saya ceramah. Enggak. Dulu nabi-nabi itu datang ke pasar-pasar. Nabi Syuaib datang ke pasar-pasar ke orang yang menggalih itu, Pak Ibu, jangan curang, jangan kurangi takaran, jangan kurangi timbangan. Itu Nabi Syuaib diusir itu, Pak Ibu. Dicaci maki di tengah pasar itu, Pak Ibu. Nabi Lut datang ke barbar ke diskotik kan umat Nabi banyak diskotik nu homo. Nu suka kelab-kelab. Itu datang ke barbar ke diskotik, jangan homo, jangan lesbi, jangan ini adalah yang laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki menikahlah. Itu Nabi Lut diusir, Pak Ibu, dicaci maki itu, Pak Ibu. Jangan bayangkan nabi-nabi kok berdakwah tiba ke masjid itu datang orang sama-sama itu ceramah tabligh akbar dak itu nabi-nabi itu, Pak Ibu. Payah berdakwah itu Nabi Muhammad bacari orang cik-cik itu, Pak Ibu. Nabi Muhammad tu. Ya. Nah, karena berdakwah ni tidak mudah, maka Allah berikan Nabi cara untuk bisa kuat. Pertama, fisik jaga, ya, lewat apa? Lewat pakaian, ya, tampilan fisik sehat, dan sehatkan jasmani rohanimu lewat ibadah malam. Makanya Bapak Ibu, ya, di ayat yang ke-6 tadi, dua keuntungan salat malam itu. Pertama, jiwanya berkuat. Yang kedua, ucapannya lurus, aqwamu qila. Karena berdakwah ini perlu lidah yang baik. Maka Nabi Musa yang takut berdakwah itu lidahnya tidak baik. Maka Nabi Musa itu berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa doa Nabi Musa ketika berdakwah? Tolong buka ikatan-ikatan lidahku ya Allah, supaya mereka dengan mudah memahami ucapanku. Ini ceramah aku Ibu kalau ndak pas bahasa, kalau ndak pandai merangkai kata, hebat bana nek sampai ndak masuk ke jamaah lo, Pak. Ada orang ceramahnya biasa-biasa Pak, tapi nyo pandai merangkai kata, Pak. Sehingga masuk ke hati orang katanya tu, itu namanya aqwamu qila. Dan itu butuh. Nah, itu ya keuntungan kita salat malam. Ya tentu Nabi, persoalan Nabi yang paling berat itu adalah dakwahnya. Tentu kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau guru, yang paling sulit tentu murid-muridnya. Ketika dia sulit menghadapi murid-muridnya, salat malamlah dia. Menundukkan orang itu dengan salat malam. Makanya kok guru dilecehkan murid, jangan muridnya salahkan, kitanya yang kurang salat malam itu. Kalau kita salat malam, makanya kata Allah, ya, inna sanulqi alaika qaulan sakila. Kami akan hujamkan kepadamu Muhammad kalau kau salat malam ucapan yang berat. Ucapan yang berat itu barisi kecik awak. Kau mengecek awak tunduk orang. Jadi kau ada ustaz Pak Ibu berceramah tu jamaah aku tak tunduk sampai tak kalok, tu ustaz ahli tahajud tu. Ya. Ya kau ada ustaz kau ceramah Pak, tu jamaah aku barik kepala sado Pak. Sampai lalu bakaruah tu enggak. Itu yang aqwa apa nama tu, yang ya kaulan sakilan nama tu, ucapan yang berat. Ya. Karena berpengaruh ke hati orang tu. Nah, jadi guru tu Pak Ibu kalau ingin didengar murid-muridnya, kuncinya memang tahajud. Seorang suami kalau ingin istrinya menghargai dia, tahajud saja. Nah, jadi kalau ada apa-apa ndak barago di istrinya lah,
Itu dia apa tu tak tahajud tu. Tahajud lah tu. Pasti beragu di isteri tu. Karena Allah sebut begitu. Jiwamu akan kokoh, ucapanmu akan lurus dan berat. Inna sanulki alaika kaulan sakila. Jadi memang ya Ibu, makanya ustaz-ustaz itu perlu tahajud. Maka buya-buya dulu tu Pak, kok mengecek buya tu Pak, orang ngantuk sadonya Pak. Apa yang disuruh buya tu orang bakar rajuk. Kenapa? Karena kaulan sakilan diberikan Allah ke mereka. Karena mereka tu nasyiatal lail, bangun di tengah malam, tumbuh ketika orang berselimut, mengubur diri dalam selimut, dia tumbuh. Itu hebatnya ibadah malam tu Pak. Ya, jadi bukan hanya mengokohkan jiwa, tapi juga membuat ucapan kita menjadi ya kuat, menjadi berat, menjadi berisi. Ya, gitu. Ya, tapi ibu-ibu, ya kok bertanya apa ke ibu? Mangai ibu kok menjawab tanjang saya kecil ambo. Kecil ibu, apa nak tahajud nanti yo tu tak biar tu jawab lah tu. Ajan ibu nyalah apa lah kan. Tentu ibu tak boleh menjawab kecil apa. Ya, tapi apa yang tak dihargai ibu tu karena memang kurang tahajud biasanya tu. Maka bangunlah di malam hari. Jadi ibu-ibu yang banyak masalah, ya, yang baban-baban persoalannya apa, hidupnya berat, memang ringankan dengan tahajud. Karena Allah sudah jamin begitu. Ya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qilan. Kalau nanti di akhirat surganya pasti. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau orang yang tahajud nanti sudah jelas surganya paling tinggi. Ya, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Ini untuk dunia, untuk dunia. Kalau untuk akhirat surganya paling tinggi. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu, ya memang ibadah tahajud ini ibadah yang sangat ya besar, yang sangat ya utama dalam dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Makanya Bapak Ibu usahakanlah agak 1 rakaat, 2 rakaat, minimal ya menjelang azan subuh lah. Kalau tak bisa sampai sejak jam 1, jam 2, jam 3 itu minimal jam 5 kurang 1/4 bisa. Menjelang azan agak 1 rakaat bisa witir saja. Karena itu akan berdampak besar pada jiwa kita. Begitulah dulu Bapak Ibu ya, karena ini sudah azan nih, tak sempat kita tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.